Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar gembira dari Kemenpan RB terkait prioritas guru honorer dan masa kerja diperhitungkan di seleksi P3K Guru 2022, dan tentunya regulasi ini masih sementara digodok teman-teman ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita coba saja cek informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kurung Kemenpan RB itu bersama dengan Kemendikbudristek masih menggodok regulasi seleksi P3K 2022. Jadi tentunya terkait aturan perhitungan masa kerja, kemudian prioritas guru honorer, tentunya itu masih sementara digodok regulasinya untuk persiapan seleksi P3K 2022. Siapa lagi kalau bukan dari pihak Kemenpan RB dan tentunya bersama dengan Kemdikbudristek. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya. Mudah-mudahan setelah menggodok regulasi seleksi P3K 2022 betul-betul perhitungan masa kerja guru dan tentunya prioritas guru honorer tetap menjadi yang terdepan nantinya, yang secara otomatis itu memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru honorer yang belum lolos seleksi P3K di formasi tahun 2021 itu bisa lolos nantinya di formasi tahun 2022, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan namun kedua instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 itu lebih mengakomodasi tenaga honorer, seperti itu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya, bahwasanya kedua instansi antara lain Kemenpan RB dan juga Kemendikbudristek itu lebih memprioritaskan nantinya tenaga honorer, dalam hal ini juga termasuk guru honorer teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya, dari Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Alex Denny mengungkapkan Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara dalam kurung Panselnas CASN itu telah mengevaluasi pengadaan P3K 2021. Jadi dari pihak Kemenpan RB sendiri itu sebenarnya sudah mengevaluasi terkait pengadaan P3K 2021. Artinya ini teman-teman, bahwasanya Kemenpan RB itu sudah mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi di seleksi P3K tahun 2021 yang secara otomatis berusaha digodok regulasinya untuk memperbaiki kelemahan yang ada di P3K 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Di sini dikatakan teman-teman ya, dari evaluasi itu kemudian dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi P3K guru. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi otomatis dari evaluasi itu kemudian itu dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi P3K guru. Bapak Denny mengatakan pada pengadaan P3K 2022 honorer mendapatkan kekhususan. Wow, luar biasa ya. Jadi secara otomatis nantinya guru honorer akan mendapatkan perlakuan khusus pada pengadaan P3K 2022. Wow. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Tentunya ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru honorer, bahwasanya dengan dimasukkannya masa kerja atau perhitungan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K, maka itu akan memberikan dampak positif atau memberikan nilai plus kepada rekan-rekan guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah masing-masing dan sudah terdata di servernya Dapodikdasman. Tentunya ini menjadi kabar gembira teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini dikatakan Panselnas telah menyusun regulasi baru
untuk rekrutmen P3K guru. Ini perbaikan dari P3K 2021, terang Denny dalam RDP Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI hari Senin tanggal 28 bulan 3 tahun 2022. Beliau menyebutkan mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah mulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Seperti itu ya. Wow, luar biasa. Jadi di sini kuncinya Pemda ya, diharapkan agar bisa mengajukan formasi ya, mengajukan formasi yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan real di instansi masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam kurung Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dikatakan selain itu, kata Denny, usulan formasi harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi P3K 2021. Kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu, Kemenpan BRB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk usulan formasi nantinya itu akan diprioritaskan guru yang lulus passing grade ya, tetapi tidak mendapatkan formasi P3K 2021. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, karena nantinya usulan formasi itu akan memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi P3K 2021. Ini terkait usulan ya di formasi P3K 2022. Nah, wow, luar biasa ya, semakin banyak kabar gembiranya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan, terangnya. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap proses seleksi. Dalam proses ini, kata Denny, akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru. Wow, ini ada semacam hal yang unik teman-teman ya. Anggaplah di sini misalkan Pemda mengajukan 10. Nah, misalkan Pemda mengajukan 10, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100. Berarti tidak mengikuti data yang dari Pemda, karena di sini dikatakan tetapi Kemendikbudristek butuh 100, tetapi Pemda butuhnya 10. Pemda mengusulkan 10, tetapi menurut data real dari Kemendikbudristek butuhnya 100. Maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi 100. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang uniknya nantinya di P3K 2022 apabila regulasinya sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan Denny menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemendikbudristek, guru honorer lulus passing grade tahun 2021 tanpa formasi P3K akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Denny mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi tahap 2, maka akan mendapatkan prioritas. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar. Wow, ini kabar gembira sekali. Di sini Denny menyebutkan ya, sesuai pembahasan dengan Kemendikbudristek, guru honorer lulus passing grade tahun 2021 tanpa formasi akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Wow, semoga regulasinya betul-betul disesuaikan apa yang ada di lapangan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.